kami coba mengorientasi dari teman-teman ini, dan juga pada waktu itu kan kumpul semua nih dari DPD ketika Musbil itu. Langsung ada dialog-dialog kami dengan teman-teman itu, ta'aruf dan sebagainya, sehingga langsung dapat satu jurus di penguatan ekonomi. Karena waktu Munas itu kan kita dapat 3 amanah. Tarbiyah, dakwah, dan ekonomi. Gitu. Ya kan? Kalau narasi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Muhammad, pemimpin umum kita, tarbiyah dakwah ini menjadi sayap kiri, sayap kanannya. Sayap kiri, sayap kanan. Okay. Kemudian untuk menerbangkan 2 ini butuh ekonomi. Itulah kakinya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Majalah Syahid, channel official Majalah Suara Hidayatullah. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita bersilaturahim dengan Ketua DPW Riau, yaitu Ustadz Suhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita lagi ada di Pekanbaru nih, di studio dari Posdai Pekanbaru atau Posdai Riau. Nah, ini bisa ketemu dengan Ustadz Suhairi. Alhamdulillah. Dalam ada jumpa ya. Alhamdulillah. Ustadz Suhairi ini sebelumnya tugas di Depok ya Ustadz ya? Oh, di Depok ya. Yeah. Nih, sebelumnya juga beliau aktif dari SAR, ya, SAR Hidayatullah, kemudian bertugas sebagai ketua DPW di sini. Gimana Ustadz? Mungkin cerita sedikit lah pengalaman. Baik. Sebelumnya berkecimpung di lapangan dengan rafting, kemudian dunia SAR, lalu tugas menjadi ketua DPW itu rasanya gimana tuh? Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah, tentu kita di Hidayatullah ya, dengan segmen kami waktu itu memang backgroundnya rescue ya, backgroundnya rescue, dan emang udah cukup lama juga berkecimpung hari-hari dengan kegiatan SAR, evakuasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, lapangan. Nah, yang dapat saya coba tarik ya dari kegiatan-kegiatan itu ada sebuah orientasi medan namanya. Nah, inilah yang menjadi satu bekal bagi saya mungkin dari dunia SAR itu punya kemampuan orientasi medan. Ya, orientasi medan ini akhirnya memiliki sebuah manfaat yang cukup bagus ketika kita diterjunkan dalam dunia organisasi seperti di DPW ini. Bagaimana melihat peluang, bagaimana melihat kapasitas SDM, kemudian bagaimana melihat potensi daerah, gitu kan. Sehingga akhirnya apa yang bisa kita lakukan itu menjadi sebuah tantangan dan juga peluang untuk ke depannya. Begitu. Itu materi dasarnya dari SAR tuh ya, orientasi lapangan ya. Orientasi lapangan. Nah, jadi ketika kemudian ditugaskan ke Sumatera ini, khususnya di Riau, apa yang dilakukan aplikasinya dalam orientasi lapangan, dan kemudian dari situ apa yang perlu dipersiapkan tuh ketika? Ya, baik. Yang pertama yang saya coba mengorientasi adalah orientasi timnya dulu. Oh, orientasi tim. Tim yang akan duduk bersama-sama berpikir di DPW ini. Sehingga pada waktu itu ketika saya di SK-kan, kemudian Muswil, dan di situ saya langsung melakukan sebuah dialog face to face dengan teman-teman yang masuk dalam struktural di DPW itu. Menggali potensi, menggali peluang, menggali informasi yang bisa saya dapatkan. Itu dalam bentuk orientasi, siapa dia, dan juga akhirnya apa yang mesti harus saya perbuat. Nah, alhamdulillah dengan orientasi itu akhirnya saya bisa memposisikan saya ini harus seperti apa, berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawan di Riau ini yang memang belum pernah ada di benak saya. Orang-orang seperti ini akan ketemu dengan saya kan. Iya. Nah, itu semua orang baru ya. Bagi saya orang-orang baru semua. Tidak ada yang memang teman lama yang kemudian jadi tim di DPW ini, nggak ada. Ya, mungkin ada satu ya. Ustadz Tauhid itu pernah sama-sama saya juga dulu di SAR Depok. Nah, itu aja yang mungkin saya cukup kenal ya kan. Nah, selebihnya menjadi wajah-wajah yang
baru bagi saya untuk saya bisa melihat kemampuan-kemampuannya. Iya. Nah, seperti itu. Itu baru orientasi tim. Baru orientasi tim. Nah, sementara wilayah dakwahnya lebih luas lagi. Betul. Nah, setelah mampu mengorientasi tim, akhirnya akan mudah untuk mengarahkan plotting tugas-tugas dan program-program tadi. Gitu. Jadi segmen dari orang-orang yang sudah duduk bersama-sama kami, sehingga akhirnya kita mampu untuk mengarahkan seperti apa mengawal program-program yang menjadi turunan dari pusat. Nah, seperti itu. Prinsipnya kita tidak lari dari program dari DPP dari pusat. Tinggal akhirnya kami mampu membuat sebuah berupaya untuk membuat sebuah menggali potensi teman itu untuk bisa lebih fight lagi di lapangan, seperti itu. Sehingga puncaknya ya kami coba mengorientasi dari teman-teman ini, dan juga pada waktu itu kan kumpul semua nih dari DPD ketika Muspil itu langsung ada dialog kami dengan teman-teman itu, ta'aruf dan sebagainya, sehingga langsung dapat satu jurus di penguatan ekonomi. Karena waktu Munas itu kan kita dapat 3 amanah, tarbiyah, dakwah, dan ekonomi gitu, ya kan? Kalau narasi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Muhammad, pemimpin umum kita, tarbiyah dakwah ini menjadi sayap kiri sayap kanannya. Sayap kiri sayap kanan. Okay. Kemudian untuk menerbangkan 2 ini butuh ekonomi, itulah kakinya, gitu. Sayapnya sudah ada, kakinya butuh, ya kan? Nah, kaki inilah ekonomi itu tadi. Sehingga saya melihat di orientasi dari kawan-kawan tadi di sini kurangnya. Nah, sehingga saya mencoba mengambil sebuah langkah yang cukup frontal ya kalau bagi saya mungkin. Yang mungkin dari antara teman-teman sini kaget juga karena butuh modal yang cukup besar ya. Pada waktu itu kita mengawal sebuah proyeksi ekonomi dengan membuka lahan dari nol untuk tambak udang kita yang ada di Lupati. Ini menjadi unggulannya dari Riau ya. Betul. Untuk membangun ekonomi, bikin tambak itu. Betul, itu dari nol kita kan. Mulai dari nol. Itu dari memang mengumpulkan wakaf tunai, donasi atau seperti apa tuh yang tambak itu? Ya, jadi akhirnya dengan kemampuan tadi mengorientasi tadi, ya kan, akhirnya teman-teman yang terlibat di DPD Rupat atau Bengkalis itu kita coba orientasi komitmennya, kemudian bagaimana tanah ini yang bisa kita kelola ini seperti apa, ya, dan akhirnya mereka sampaikan ini tanah siap diwakafkan 1 hektar. 1 hektar. Ya, kemudian proyeksinya apa ini kira-kira, Ustadz? Dia bilang ini bagus kita kalau bikin tambak. Maka dengan itu kami memberanikan diri dengan segala kekurangan yang ada, kita kumpulkan seluruh kekuatan di Riau ini untuk menguatkan itu. Gitu. Dan alhamdulillah dengan kumpulnya kita, patungannya kita semua untuk menguatkan ini, hingga akhirnya jalan. Nah, mulai jalan itu persis di bulan Agustus atau September 2021. Nah, itu kan belum lama setelah kami hadirkan di sini, langsung kita mulai. Itu semua 1 hektar berapa persen yang dijadikan tambaknya itu? Untuk itu 3/4 lah ya. 3/4 lah ya. Karena kita buat 4 kolam. Memang tadinya itu kolam-kolam ya? Bukan, tanah gambut. Tanah gambut. Tanah gambut pinggir laut ya gitu ya. Itu yang kita kelola. Dan alhamdulillah sempat beberapa kali yaitu menjadi amunisi lah kita ya untuk bergerak dakwah di Riau ini. Nah, itu dari sisi sampai hari ini masih menghasilkan. Ya, sampai dengan akhir ini, terakhir kemarin kita di bulan Mei ya. Mei kemarin kita coba membangun kerjasama dengan pihak kedua. Nah, jadi kemarin ini kita sudah selesai hasil panen terakhir, dan memang kondisi secara finance-nya mungkin belum bisa kita upgrade dari sisi keuntungannya. Oke, sepertinya kita harus menggandeng pihak kedua ya untuk bisa kerjasama. Ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mulai lagi. Gitu. Jadi sekarang masih kondisi kosong masih nih. Kosong dulu, masih rehat lah istilahnya. Dalam masa dari 2021 sampai terakhir panen itu berapa maksimal pendapatan dari tambak itu? Baik, kotor kami sejak
awal itu di siklus kita sebut siklus 1, 2, 3 itu yang cukup menggembirakan memang di siklus 1, 2, 3 itu. Itu. Nah, itu kalau kami rata-ratakan siklus pertama itu kotor itu bisa sampai 1 M. 1 M. Iya, kotor ya. Kemudian siklus kedua ya mulai agak turun sedikit. Siklus ketiga sudah mulai turun sedikit karena punya massa kan. Tempat itu punya massa, kemudian bibit benur dan sebagainya itu juga ada masa masa turun naiknya lah gitu ya. Nah, dan juga akhirnya di akhir kemarin kita belum bisa untuk fight lagi lah gitu, sehingga akhirnya kita coba untuk menggandeng pihak berikutnya gitu. Iya, dia hanya udang aja saja ya. Betul. Sementara ini kita proyeksikan udang karena itu juga permintaan cukup tinggi, dan satu kolam yang untuk rehat kita itu kita isi ikan kemarin, tapi ya hanya sekedar mengisi kekosongan aja gitu kan. Ini untuk yang mitranya sudah dapat atau masih mencari? Mitranya kemarin sudah ada yang menghubungi, sudah ada kita deal, tinggal mungkin nanti kita menyusun konsep kerjasamanya seperti apa. Nah, itu sudah sampai tahap itu ya. Itu sudah fix ya? Ya. Oke. Kali aja misalkan ada kesempatan pemirsa channel Majalah Sahid yang kalau ingin bermitra dengan DPW Hidayatul Riau untuk mengisi tambak itu kan juga sangat masih ada kesempatan nih. Iya. Gitu. Nah, tadi kan kakinya nih, sayap kanan kirinya kan belum disinggung nih. Kalau sayap kanan kirinya apa memang sudah established ada ketika antum datang atau juga masih harus membangun kembali sayap kanan kirinya ini, dakwah dan tarbiyahnya itu? Iya. Kalau dari sisi dakwah, ya alhamdulillah dalam proyeksi yang coba kami himpun dari pusat ya, proyeksi pusat, karena ini departemen dakwah ini kan di DPW ini memiliki 3 kaki sebenarnya kan, yaitu sekolah dai, pos dai, dan juga rumah Grand MBA itu tadi, kegiatan belajar itu tadi. Nah, alhamdulillah ini sangat signifikan kemajuan yang dirasakan oleh DPW, terutama departemen dakwah dengan pos dai-nya. Nah, ini gerakan dakwah dari sisi eksternal maupun internal di sini cukup memberikan peran yang sangat strategis untuk membangun jaringan kita di Hidayatul Riau ini. Nah, sehingga ya alhamdulillah sampai akhirnya terwujud sekolah dai kita. Sekolah dai kita di Kabupaten Kampar. Untuk pendidikan, ketika kami hadir di sini, ya alhamdulillah kita sudah punya pendidikan dari tingkat TK sampai aliyah ya, di kampus Dumai, kemudian di Pekanbaru itu SMP dan MA. Dan inilah yang mungkin sementara ini menjadi penguat di organisasi, ya kan, penguat di organisasi, selain juga di tempat-tempat yang lain juga masih proses mengarah kepada kesempurnaan lah, gitu. Jadi kalau dikata sayapnya ini berjalan seimbang, ya bisa dirasakan juga seperti itu. Tapi dengan terakhir-terakhir ini pendidikan kita secara nasional saya kira juga menjadi tantangan kita kan. Udah mulai agak sedikit ada penurunan dari sisi jumlah siswa yang ikut mendapat di kita. Tapi tetap kita orientasi bagaimana ke depan nanti di lembaga-lembaga kita harus tetap komit untuk membangun sebuah struktur pendidikan yang membanggakan. Kalau dari sisi rekrutmen kader bagaimana? Apakah ada signifikan penambahan secara jumlah kader? Ya, berbicara rekrutmen ini payungnya ada di Departemen Dakwah itu tadi, ya kan? Dakwah dan rekrutmen anggota. Nah, disinilah yang kami coba kembangkan dengan sebuah pola-pola yang kita diskusikan dengan Departemen Dakwah, yang juga notabene di situ ada kekuatan dari Posdai. Nah, di sini juga kemarin sempat membentuk RDM, ya kan, relawan Dai Muda. Relawan Dai Muda. Ya, kemudian juga kita sudah coba membangun rintis Pesma Daiyah. Kemudian hari ini juga Pesma Dai. Ini menjadi simpul-simpul rekrutmen dari kalangan eksternal, dari mahasiswa, ya kan. Sini ada mahasiswa UIN, dari mahasiswa UNRI, mahasiswa
Mastai Hida gitu ya. Nah, ada beberapa kampus yang juga ini menjadi sasaran kita. Nah, satu di antaranya tim-tim yang menguatkan Posdai kita di sini, ini adalah rekrutmen kita. Ya, rekrutmen kita dari Departemen Dakwah ini untuk menguatkan lembaga kita. Ya, alhamdulillah secara umum sampai dengan hari ini kita punya simbol-simbol itu untuk melakukan sebuah rekrutmen. Selain juga kita melakukan sebuah ekspansi dengan hadirnya rumah-rumah Quran. Itu juga kan selain rekrutmen tenaga pengajar, ya kan guru-guru dari eksternal kita. Nah, sehingga dari situ kita bisa melakukan sebuah pembinaan. Iya. Begitu. Nah, ini ada yang menarik tentang Riau. Riau ini kan juga identik dengan negeri Melayu ya, yang basis tentunya kalau Melayu itu identik juga dengan keislaman. Artinya Riau sama dengan ya negeri yang sudah Muslim ya. Nah, pola pendekatan seperti apa yang dihadirkan oleh Hidayatullah untuk bisa diterima di tengah masyarakat yang sebenarnya sudah sangat cukup religius gitu ya. Betul. Ya, inilah keuntungan kami di Riau ini. Artinya tidak perlu banyak penjelasan terkait dengan hasanah keislaman ya, karena mereka pun juga sudah secara umum sudah sangat mumpuni dalam hal itu. Sehingga memaksimalkan dan memanfaatkan ini adalah bagaimana kita mencoba untuk merangkul simpul-simpul organisasi, simpul-simpul lembaga-lembaga Islam. Nah, dari situlah kita mulai mencoba untuk perkenalkan Hidayatullah, perkenalkan gerakan Hidayatullah seperti apa. Ya sudah, mungkin diskusi-diskusi kami seperti itu. Nah, ya harapannya memang simpul-simpul dari negara ini pun juga kita coba dekati ya. Misalkan MUI ini juga sudah pernah kita coba. Dan ya alhamdulillah pernah ditawarkan juga untuk masuk struktural di Pekanbaru, ya, struktural di provinsi. Namun karena bergulirnya periode, ini masih belum lagi ada periode pergantian. Seperti itu. Iya, penerimaan masyarakat juga cukup bagus ya dengan kehadiran Hidayatullah ya. Betul. Karena itu tadi kita hadir ini, Hidayatullah ini kan hadir dimanapun itu kan tidak membawa sebuah perbedaan kan, melebur dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena di sini secara umum itu ya bisa kita katakan kuat di mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kalau kita kan udah langsung melebur aja. Mereka di situ masjidnya kunut ya kita kunut gitu kan. Nah, ketika yang kita hadir dengan masyarakat yang tidak kunut ya kita ikut. Jadi memang Hidayatullah sebagai wasatiyah ini juga sangat memiliki kekuatan akhirnya di situ untuk bisa melebur dan bisa langsung ikut dengan kondisi masyarakat yang ada di sini khususnya. Seperti itu. Jadi kalau penolakan cenderung tidak terlihat ya? Iya, betul. Tidak terlihat ya. Betul. Baik, ini jadi ta'aruf untuk dari Ketua DPW Hidayatullah Riau ya, membangun satu institusi dakwah dengan membangun sayap kanan kiri dakwah dan tarbiyah dan dikuatkan ditopang oleh kaki ekonomi. Ini menarik dan ini juga menjadi satu sistem yang juga diberlakukan oleh teman-teman di seluruh daerah ya Hidayatullah ya gitu ya, walaupun dengan ciri khas yang berbeda-beda tentunya. Baik, mudah-mudahan ta'aruf ini menjadi ada inspirasi yang bisa didapatkan. Terima kasih kepada Ustaz Suhairi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.